Gereja ini telah menimbulkan konflik yang luar biasa. Dan banyak masyarakat bertanya ke saya, bagaimana Ustadz? Ustadz menyetujui. Saya bilang kita bukan anti gereja. Yang kita lawan adalah... Sangat bersyukur sekali. Karena Bogor ini DNA-nya ya. Assalamualaikum sahabat. Di belakang saya ini GKI Yasmin. Gereja yang hampir 20 tahun tidak pernah jadi pembangunannya. Gereja yang paling diprotes pembangunannya di sini. Seperti apa kondisi gereja GKI Yasmin ini? Saya akan mengajak sahabat untuk melihat kondisi sesungguhnya gereja ini. Ikuti saya ke dalam. Sekarang saya berada di samping GKI Yasmin, gereja yang belasan tahun tidak pernah jadi. Gereja ini telah menimbulkan konflik yang luar biasa antara jemaat gereja ini dengan tokoh-tokoh Muslim yang ada di Bogor. Ini gerejanya. Ini dinding triplexnya sudah lapuk dan atapnya juga sudah tidak bisa melindungi air hujan lagi untuk masuk ke dalam. Gereja ini berada di Jalan Kiai Abdullah bin Nuh, Taman Yasmin, Bogor, di sebelah Rumah Sakit Herminap dan persis di depan kantor Radar Bogor. Ini gereja yang beberapa tahun yang lalu heboh tidak hanya di Bogor, tidak hanya di Indonesia, tapi heboh ke seluruh dunia. Dan saat ini gereja ini sedang dalam proses pemindahan dari tempat ini ke tempat yang lain. Ke tempat mana gereja ini akan dipindah, nanti kita akan datang ke tempat itu. Saya ingin memberitahu sahabat bahwa gereja ini dimulai pada tahun 2002. Kemudian pemerintah kota mengeluarkan IMB. Dan pada tahun 2008 ternyata masyarakat protes dan meminta kepada wali kota untuk mencabut IMB yang sudah dikeluarkan dengan alasan bahwa gereja ini dibangun dengan izin tanda tangan palsu dari warga yang ada di sekitar ini. Warga dan tokoh-tokoh Islam di sini tetap menolak kehadiran gereja GKI ini di tempat ini. Di depan ini terjadi demo setiap hari Minggu karena jemaat gereja ini ingin menunaikan ibadah dengan penjagaan polisi dan TNI luar biasa ya, untuk mereduksi kemungkinan terjadinya konflik yang jauh lebih besar. Ada 3 pilihan sebetulnya pemerintah kota menawarkan supaya persoalan ini bisa lebih aman, bisa lebih damai, dan jemaat gereja ini bisa beribadah dengan aman, dengan damai, dengan nyaman. Pertama, pemerintah menawarkan opsi di sini dibangun masjid. Jadi di samping gereja ini dibangun masjid. Jadi ada gereja, ada masjid. Tetapi pihak gereja menolak itu. Kemudian opsi yang kedua, ya sudah, kalau begitu izin HO itu dimulai dari nol lagi. Tujuannya adalah untuk mematahkan tuduhan terjadi pemalsuan tanda tangan warga. Kalau warga di sini setuju, maka pemerintah kota akan memberikan izin untuk membangun gereja ini. Kemudian yang ketiga, relokasi pindah tempat. Jadi gereja ini tempatnya tidak di sini, tapi dipindahkan ke tempat lain. Pada awal-awal negosiasi, panjang sekali, sudah ada tempatnya, tetapi pihak gereja tetap menolak untuk pindah dari sini. Tetapi dalam perkembangan terakhir, telah ada
satu kesimpulan besar bahwa pihak gereja bersedia pindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Tapi ini tetap milik gereja. Ini satu penyelesaian besar, tidak hanya persoalan Bogor, tidak hanya persoalan pemerintah kota Bogor, tapi juga adalah persoalan Indonesia dan juga telah menyita perhatian aktivis-aktivis beberapa negara di dunia. Saya juga pernah didatangi jurnalis dari Australia yang menanyakan kasus gereja ini. Nanti saya juga akan bertanya kepada Ustadz Iman sebagai ketua Forkami. Ustadz Iman paling menentang, paling melakukan perlawanan terhadap pembangunan GKI Yasmin ini. Seperti apa sikap Ustadz Iman saat ini setelah pemerintah kota memutuskan pindah atau pihak gereja juga setuju untuk pindah dari sini, tetapi tetap di jalan ini. Berapa jarak dari tempat ini ke lokasi yang baru? Saya akan menunjukkan tempatnya kepada sahabat semua. Ya, jemaat GKI pernah beribadah di sini. Mereka beribadah di dalam gereja ini. Kalau kita lihat fotonya cukup banyak. Ini karena mungkin sudah terlalu lama tidak digunakan ya. Jadi ini sudah berkarat semua. Seng-sengnya sudah terbang-terbang, sudah hancur. Usaha untuk membangun gereja ini sebetulnya sudah dilakukan dengan segala persiapan ya. Anda melihat ini untuk mempersiapkan tiang ke atas sudah dilakukan, tapi ini sudah berkarat. Mungkin dalam desainnya ada 14 tiang penyangga. Pemerintah kota akan menghibahkan lahan yang ukurannya sama dengan ukuran lahan ini di tempat sana yang akan nanti kita lihat. Situ akan dibangun gereja seperti yang mereka inginkan. Pemerintah kota menghibahkan lahan itu kepada GKI untuk membangun itu. Lahan ini masih tetap milik gereja. Pemerintah kota juga ingin mengambil lahan ini untuk membangun fasilitas publik di sini. Kita berharap ini juga harus menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berharga bagi masyarakat terutama di Kota Bogor. Saya juga akan berbicara dengan tokoh utama, tokoh yang paling menentang pembangunan gereja ini, Ketua Forkami. Seperti apa pandangan dia? Gereja ini akan dipindahkan dari Yasmin ini ke tempat yang baru. Karena itu saya juga ingin berbicara dengan kiai terkemuka yang ada di kota ini. Bagaimana pandangan mereka terhadap pemindahan lokasi GKI Yasmin ini? Ikuti perbincangan saya dengan mereka. Saya sudah sampai di lokasi baru GKI Yasmin. Ini tetap juga di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Jarak dari lokasi lama ke sini kurang lebih 1,7 km. 5 menit perjalanan dari sana ke sini. Tadi kita jalan ya. Ini lahan pemerintah kota. Lahan ini akan dihibahkan ke GKI untuk bangun gereja itu. Di sini juga nanti pemerintah kota akan membangun lapangan olahraga. Ini persis di tepi Sungai Cisadane. Menurut saya tempat ini lebih bagus, lebih indah kelihatannya ya. Karena view-nya bagus. Warga di sekitar ini sudah tidak keberatan gereja dibangun di sini. Dan pengurus masjid di sebelah sana juga tidak keberatan gereja dibangun di sini. Ini hal yang baik. Ini juga menurut saya hasil negosiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Wali Kota Bima Arya. Negosiator hebat untuk bisa memecahkan masalah ini. Semoga masalah GKI Yasmin ini tidak menyita perhatian masyarakat lagi, tidak menimbulkan gesekan lagi.
saya berada di Taman Yasmin 6 di Kota Bogor, di satu pondokan kecil. Saya bersama Ustadz Ahmad Iman. Saya datang ke beliau ini mau ngobrol tentang GKI Yasmin, karena beliau ini adalah pentolan dulu dari Forkami, dan beliau adalah ketua Forkami yang memprotes pembangunan GKI Yasmin sejak dari tahun 2002, rentang waktu yang sangat panjang. Ustadz Iman, mungkin ceritakan dulu sedikit bagaimana sampai harus diprotes pembangunan GKI Yasmin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang HS. Ya. Flashback ke belakang tentang bagaimana kok masyarakat memprotes berdirinya gereja Yasmin. Kami tidak dimintai izin, khususnya warga Yasmin tidak dimintai izin. Tahu-tahu ada secara spontan masyarakat merasa nggak pernah ngikut. Tahu-tahu ada berdiri plang IMB Gereja Yasmin. Itu berdiri plang di situ. Ya. Masih tanah kosong. Masyarakat protes. Saya waktu itu masih sibuk dengan pekerjaan saya. Saya belum ikut campur itu. Tapi masyarakat protes di tempat itu, udah berhenti. Besok protes lagi. Sampai singkat cerita saya dinas di Pakistan. Saat itu 2006. Ya. Tapi masyarakat ternyata protes-protes terus, tidak tanggapi sampai mereka datang ke DPRD Kota Bogor dari 2002 itu. Sampai terjadi kesepakatan bahwa wali kota mengeluarkan rekomendasi wali kota, dan itu ada 13 poin. Nah, poin ke-12 wali kota cari selamat di situ. Apabila diketemukan data-data yang tidak sesuai, maka izin mendirikan bangunan gereja Yasmin ini batal dengan sendirinya. Itu kata saya hafal. Nah, itulah dia, wali kota ditekan sama warga, kenapa tiba-tiba ada IMB tanpa ada izin masyarakat. Lah berarti datanya nggak sesuai, itu kan udah pada poinnya, berarti gugur. Nah, ini yang terus berkembang sampai tingkat cerita di 2006. Begitu saya kebetulan terjadi kerusuhan politik di Pakistan, saya balik ke Indonesia. Nah, saya sudah dengar setiap saya break visa dari Pakistan, saya dengar kegaduhan ini. Tapi karena saya belum memiliki waktu luang, akhirnya saya punya waktu luang. Mulailah saya terjun ke masalah ini. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya. Ini qadarullah, takdir Allah. Saya punya bundel setanda tangan masyarakat. Nah, ya itu kemampuan manajerial saya memanage masyarakat yang ada. Yuk kita bagi, kita data ini. Oh, ini daerah Cijahe, kumpulkan. Ini daerah Curug, kumpulkan. Ini daerah Wangkal, kita bagi 3. Kalau kalian protes secara satu-satu, nggak ditanggapi sama pemerintah. Ayo kita buat forum. Itulah awal berdiri Forkami. Jadi Forkami itu adalah forum komunikasi Muslim Indonesia. Itu terbentuk awal Forkami. Ya. Tapi saya awalnya tidak ingin jadi ketua. Cuma nggak ada yang berani tanda tangan untuk sebagai ketua, karena ini akan terseret-seret terus. Bismillah, saya tanda tangan, saya ketua Forkami. Kita buat surat itu tembusan sampai ke Presiden Republik Indonesia saat itu. Semua kita tembusin bahwa telah berdiri Forkami yang akan mengawal kasus GKI Yasmin. Itulah terbentuk Forkami, sehingga saya atur, saya buat 3 kelompok. Kalian datangin orang sesuai dengan alamat, tanya apakah mereka tanda tangan. Itu Bang, jadi tanda tangan semua malah setelah kami nggak pernah mengizinkan. Rupanya mereka akhirnya buat pernyataan tertulis pakai materai. Semua tanda tangan pakai materai. Nah, kita terbentur pada pembuktian ini harus laboratorium kriminal, harus lab krim. Bahwa yang aslinya mana. Singkat cerita kita mentok dengan cara itu. Dapatlah satu bundel, itu adalah warga Wangkal. RT 7 ya. RT 7 RW 8. Nah, mereka itu hampir masih keluarga kerabat. Ya.
kok saya ada di sini, saya nggak pernah menyetujui. Semua enggak. Iya. Disitulah kita kawal dengan program kami, kita laporkan ke Polres buat laporan. Itulah cerita awal sehingga kita tahu bahwa masyarakat yang menandatanganin itu bukan tanda tangan mereka persetujuan. Karena judulnya daftar pernyataan tidak keberatan warga atas berdirinya gereja GKI Yasmin nomor 3 Jalan Kiai Haji Abdul Mumin nomor 31. Kantor saya nomor 30, berarti nomor 31. Iya. Ya. Tuh alasannya. Ya, ini panjang sekali dan bertahun-tahun setiap hari Minggu terjadi clash di situ sehingga jamaah GKI itu ibadah di trotoar dan dijaga, dikawal oleh polisi. Ustadz Iman sekarang kan sudah kerja luar biasa dari pemerintah kota, terutama wali kota Bogor. Sebelumnya itu kan dulu ada 3 pilihan kan. Opsi pertama dibangun di situ dari nol ya kan, dengan izin HO ulang ya kan, gitu ya, diambil dari nol. Kedua adalah bagi lahan di situ antara gereja dengan masjid. Kemudian yang ketiga adalah pindah, relokasi. Ya, direlokasi. Nah, yang kedua mereka tidak setuju, ya kan? Yeah. Mereka tidak setuju poin yang kedua. Tinggallah 2 opsi. Nah, di dalam perjalanan pemerintah kota bertahun-tahun dan akhirnya sampailah pada satu kesepakatan pindah. Dan pindah itu tetap di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya, jaraknya kira-kira 1,7 km dari tempat lama. Ya. Luasnya sama. Nah, dengan pindah lokasi ini, Ustadz Iman gimana? Ya, saya juga telah menyampaikan waktu kunjungan wali kota ke saya, Bima Arya ya, waktu menjenguk saya sakit, Iya. pertama kali beliau hadir, mereka menyampaikan, saya yang duluan menyampaikan bahwa wali kota membuat opsi 3 itu. Terus saya bilang, kalau opsi pertama, ya kita berarti menganggap itu terbukanya lahan untuk berjihad kembali, saya bilang. Karena kita tahu status hukumnya, jadi kita walau bagaimanapun mengatakan bahwa tempat itu sudah tidak lagi untuk dirinya gereja. Apalagi dari RT RW-nya rencana tata guna tata ruang bukan untuk rumah ibadah sampai 2031. Saya udah tahu itu. Nah, akhirnya pada 2 kalau berbagi lahan mereka menolak dan kami apalagi. Kami nggak butuh masjid di situ. Kita udah ada masjid. Ya. Akhirnya yang terbaik memang relokasi. Saya katakan. Saya begitu wali kota Legowo datang menyampaikan kalau dipaksakan di tempat yang lama akan terjadi gesekan di warga. Maka beliau menyampaikan kepada saya, alhamdulillah kami akan pindah karena kita sudah berbicara dengan tim GKI Yasmin sesuai surat penunjukan sinode yang baru. Jadi udah ada tim-tim 7 datang ke saya wali kota bersama camat, bersama lurah akan relokasi. Saya bilang saya apresiasi, silakan, tetapi prosesnya harus sesuai dengan prosedur hukum. Ya, jadi saya sambut baik. Izin itu ya. Ya, Kira-kira begitu. alhamdulillah itu diikuti, komunikasi juga berjalan baik dan tidak mengulangi kesalahan pada GMB gereja yang lama dulu. Yaitu tidak ada tanda tangan, tidak ada pemberian uang dan tidak ada pemaksaan. Saya bilang 3 itu jangan sampai terjadi. Alhamdulillah masyarakat menyetujui sesuai dengan standar 60-90, bahkan mereka dapat 74-100 berapa. Alhamdulillah semua sudah berjalan dan banyak masyarakat bertanya ke saya, bagaimana Ustadz? Ustadz menyetujui. Saya bilang kita bukan anti gereja. Yang kita lawan adalah hukum. Secara prosedur dia tidak memenuhi standar hukum. Jadi kita bukan anti gereja. Ini luar biasa ya. Jadi Ustadz Iman menyatakan tidak anti gereja. Jadi beliau ini tokoh yang sebetulnya dalam urusan GKI ini luar biasa. Dan pernyataan ini diperlukan sebetulnya. Sebentar lagi nih akan dibangun dan kemarin saya datang lihat sudah mulai dipersiapkan. Dan izin warga di situ kan nggak masalah ya. Tidak masalah. Ya. Dan saya dengar juga izin di masjid Ridwan juga nggak masalah. Tidak masalah. Nah, kira-kira harapan apa dari Ustadz Iman dengan pindahnya gereja ke situ? Ya, pertama
kita sudah belajar dari pengalaman ya, bahwa hampir semua pendirian rumah ibadah, terutama contoh GKI Yasmin itu melakukan hal yang sama. Nah, tapi ini kan sudah dengan benar sesuai prosedur. Masyarakat pun sudah menyetujui, artinya tidak ada rintangan. Nah, harapan saya ya hiduplah secara beragama, saling menghormati. Jangan mencampurin urusan agama lain. Satu. Yang poin kedua, kepada saudara-saudara kita yang muslim, ini bukan satu masalah baru, bukan. Biarkan mereka didirikan bangunan itu, silakan mereka beribadah, tetapi ya kita jangan mengganggu. Karena ini udah prosedur udah dipenuhi. Saya sampaikan ya tidak ada mengganggu. Tapi kalau mereka mencoba melanggar hukum lagi, ya kita apapun siap gitu loh. Jadi saya kasih komando, jangan mengganggu yang sudah benar. Dan saya sudah sampaikan kepada wali kota, kepada aparat, lakukan sesuai hukum. Insya Allah kehidupan beragama akan toleransi, akan berjalan dengan baik. Luar biasa, ini luar biasa ya. Tentunya bukan satu perjalanan dan sudah sampai pada satu level yang sangat tinggi ya dalam hal menyikapi gereja Yasmin ini. Ustaz Iman, ini saya dengar ada keinginan dari pihak teman-teman GKI menamakan gereja nanti itu adalah gereja Abdullah bin Nuh. Itu gimana? Wah, saya pikir sangat tidak tepat. Pertama, lokasinya bukan di Jalan Abdullah bin Nuh. Yang kedua, Abdullah bin Nuh itu sudah identik ulama besarnya Muslim. Sangat tidak tepat diberikan di nama satu gereja. Jadi silakan cari nama yang lain, mau pahlawan yang lain silakan, jangan Abdullah bin Nuh. Walaupun keluarganya menyetujui, tapi saya secara agama tidak setuju. Karena itu kiai besar ya. Karena itu kiai ulama besar dan levelnya bukan lokal, internasional. Jadi saya tidak setuju. Walaupun keluarganya kalaupun menyetujui urusan dia, tapi saya juga memiliki hak untuk menyatakan itu. Alhamdulillahnya saya sekarang agamanya jadi satu, Bang. Jadi satu. Dulu agama kita dua. Setiap minggu kita di gereja, Jumat kita di masjid. Oh gitu. Sekarang agama kita jadi satu. Fokus di masjid karena sudah tidak ada lagi masalah itu. Ya mudah-mudahan mereka dengan nyaman menerima di sana, menjalankan ibadah sesuai dengan aturan mereka, tidak ada campur-campur tangan lagi. Itu aja yang kita mau. Luar biasa ya, sahabat. Saya tidak menduga Ustadz Iman bisa mengatakan ini. Luar biasa karena saya tahu karakter ini, saya tahu. Ya, karena dulu masih selalu berkecimpung dengan masalah yang lama. Jadi tidak ada kata senyum bagi saya kecuali kita jihad sampai mati. Dulu begitu. Tapi kan semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah pemerintah sudah mengikuti cara-cara yang sesuai hukum. Jadi kita harus mendukung, insya Allah. Insya Allah. Sahabat dari Taman Yasmin 6, Kota Bogor, saya melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sekarang saya sedang berada di Pesantren Al-Ghazali di Kota Bogor. Saya sedang bersama Kiai Haji Muhammad Mustafa ABM atau Kiai Toto atau juga dipanggil Abah Toto. Saya datang ke sini ingin meminta pandangan beliau, mendapatkan pandangan beliau tentang perkembangan terbaru dari GKI Yasmin. Gereja yang luar biasa perjalanannya. Kiai Toto, pemerintah kota sudah menghibahkan lahan kepada GKI Yasmin sehingga mereka nanti akan pindah dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Gimana, Pak Toto? Sangat bersyukur sekali. Karena Bogor ini DNA-nya adalah kota yang ragam budaya, spiritual, keagamaan. Itu adalah kota yang sejuk, rukun, kondusif untuk ibadah. Karena Bogor ini saya pandang ya sebagai kota yang berkaromah, keramat, bermartabat. Karena didirikan oleh orang-orang suci. Dan saya adalah keturunan mereka-mereka ini. Pendiri Bogor, pendiri Cianjur juga. Kiai Toto ini adalah putra dari ulama besar. Ulama besar tidak hanya di Bogor,
tidak hanya di Indonesia, tetapi juga tersohor di dunia. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, nama jalan yang di Yasmin itu. Alamat Radar Bogor. Alamat Radar Bogor. Juga alamat Radar Cianjur. Di Cianjur ya, di Cianjur Iya, juga belum nama. ini juga. Ya, gereja itu juga di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Makanya saya datang ke sini untuk meminta pandangan beliau selain sebagai ketua MUI Kota Bogor, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali, juga adalah sebagai putra dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Apa yang Kiai Toto bisa katakan dari hibah ini, dari yang dilakukan oleh pemerintah kota kepada GKI Yasmin ini, selain bersyukur dan keberagaman tadi? Saya juga sebagai ketua pembina Badan Sosial Lintas Agama. Bayangkan itu. Ketika terjadi penyelesaian yang indah untuk salah satu rumah ibadah dari salah satu pemeluk agama, sebagai ketua Badan Sosial Lintas Agama Basolia, ya, tentu saya merasa lega sekali. Iya, Sangat merasa lega. sangat lega. Sangat lega. Sangat lega. Kita selama ini kan Bogor ini dianggap tidak toleran, dianggap anti keberagaman dan lain-lain. Pemindahan ini dengan bersedianya pemerintah kota menyediakan lahan yang ukurannya kurang lebih sama dengan lahan yang Lebih sebelumnya, luas. bahkan lebih luas, Lebih luas. Nah, ini juga mencerminkan itu tadi, mencerminkan bahwa Bogor ini sebagai Alhamdulillah. kota karamah itu. Iya. Sejak kapan sih Bogor dianggap intoleran? Kan baru beberapa dasawarsa terakhir. Iya. Tapi sekian abad lamanya Bogor adalah rumah karomah tadi, rumah keramat bagi semua bentuk spiritualitas.